Semangat pagi Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia. Pada sesi ini kami tim Widya Iswara Balai Diklat Kagaman Denpasar akan menyampaikan materi BLC, Building Learning Commitment. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah membangun komitmen belajar. Meskipun pelaksanaan diklat ini secara online Bapak Ibu, tetap kita harapkan komitmennya itu dibangun Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta diklat, sudah resmi menjadi peserta diklat, maka Bapak Ibu terikat oleh sistem yang ada di pelaksanaan diklat ini, sehingga Bapak Ibu sehingga pelaksanaan diklat ini nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, kita awali dulu Bapak Ibu, kompetensi dasar. Setelah mengikuti diklat ini, kita harapkan Bapak Ibu mampu membuat komitmen belajar sehingga pelaksanaan diklat ini bisa berjalan dengan lancar. Meskipun sebenarnya komitmen yang dibangun itu secara tidak langsung, dengan tidak tatap muka dengan teman-teman yang ada di satu angkatan ini. Ada beberapa poin indikator keberhasilan dari materi BLC ini. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, kemudian menjalin kerjasama yang harmonis gitu ya, membangun kebersamaan, kemudian membuat kontrak pembelajaran atau komitmen pembelajaran, dan melaksanakan komitmen pembelajaran. Nah, yang paling terakhir ini adalah yang paling utama, melaksanakan komitmen pembelajaran. Oke Bapak Ibu, ya, coba kita awali dulu. Pertama, BLC, Building Learning Commitment. Ya. Building membangun, learning belajar, komitmen. Jadi membangun komitmen belajar. Bisa dikatakan bahwa BLC itu adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, suasana kelas online yang kondusif berdasarkan nilai-nilai atau kesepakatan yang dibangun bersama. Nah, itu kurang lebih definisi dari Building Learning Commitment. Ya, coba kita lanjut dulu Bapak Ibu ke poin pertama, mengenal diri. Nah, mengenal diri ini adalah poin yang sangat penting yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial seperti itu. Nah, sebagai makhluk sosial tentunya kita perlu introspeksi diri kita, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, supaya kehadiran kita diterima oleh orang lain. Jadi kita perlu mengenal diri kita dulu Bapak Ibu. Jadi mengenal diri ini bisa dilakukan dengan menuliskan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan yang kita miliki inilah kita anggap sebagai kekuatan kita. Sementara kelemahan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki sehingga kita kedepannya itu menjadi lebih baik. Sekarang kita lanjut ke mengenal orang lain. Nah, setelah kita mengenal diri kita, maka kita akan lebih siap untuk berinteraksi, bekerjasama dengan orang lain. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi, kita perlu teman curhat, kita perlu teman diajak sharing. Kalau konteksnya sekarang ada diklat online, kita perlu teman yang diajak berbagi informasi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait diklat. Meskipun sebenarnya perkenalan yang dilakukan secara online seperti itu, tetap kita harapkan Bapak Ibu untuk menjalin komunikasi. Karena keberhasilan diklat ini tanpa adanya kerjasama dengan teman-teman yang ada di satu angkatan ini, tentunya hasil yang didapatkan kurang maksimal seperti itu. Ya, sehingga perlu Bapak Ibu dengan sesama peserta lainnya untuk saling berkomunikasi. Oke, coba kita lanjut ke komunikasi yang harmonis. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman yang ada, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman peserta meskipun secara online, maka kita perlu berkomunikasi. Maka etika dalam berkomunikasi tetap juga kita perhatikan.
karena ini adalah bagian dari keberhasilan kita untuk menyampaikan maksud kita ke teman kita ataupun menerima pesan dari teman kita ke kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita berinteraksi satu sama lainnya, kita pada akhirnya punya komitmen Bapak Ibu. Komitmen kita inilah yang kita sebut sebagai kesepakatan. Kesepakatan Bapak Ibu nanti untuk menuntaskan semua tagihan-tagihan yang dibebankan ke Bapak Ibu, baik tugas maupun soal nilai-nilai itu harus dipenuhi demi suksesnya pelaksanaan diklat online ini. Kami berharap Bapak Ibu komitmen yang sudah dibangun itu agar dipelihara, semangatnya agar tetap dipelihara sehingga Bapak Ibu bisa menuntaskan diklat ini dengan nilai yang memuaskan. Ya, kurang lebih itu dulu poin-poin singkat terkait BLC. Jadi bisa kita rangkum Bapak Ibu bahwa BLC ini adalah aktivitas untuk membangun komitmen belajar. Komitmen belajar yang kita bangun saat ini adalah komitmen belajar Bapak Ibu selaku peserta untuk memenuhi semua tagihan-tagihan atau semua kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta. Sehingga Bapak Ibu bisa nanti menyelesaikan diklat ini dengan nilai yang memuaskan.